Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back with me with Karafik from Mujtar Private Course. How are you today? I hope so. Yes. To make it easy for me and to be understood for you all, I will talk to you between or both bahasa and English. Ya, gimana kabarnya teman-teman di kelas 8? Yes, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam mempelajari matematika. Amin amin ya rabbal alamin. Yes. Kita kembali di acara yang sama dengan channel yang sama dan dengan guru ganteng yang sama, asik. Dengan Karofik dengan buku yang sama pula, yaitu Jelajah Matematika kelas 8 yang dikarang oleh V. Dudeja dan V. Madhavi dengan penerbit Yudhistira. Kita kemarin sudah belajar yang namanya pola bilangan, teman-teman ya. Kita kemarin sudah belajar yang namanya pola bilangan. Ya, tentang yang ada matahari gini. Sudah kita pelajari bersama di first meeting. Kita lanjut pelajaran berikutnya yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa ya? Yes, tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita mempelajari yang namanya barisan dan deret aritmatika, teman-teman, kita harus pelajari dulu yang namanya barisan bilangan. Kenapa angka-angka yang berurut itu disebut barisan bilangan? Ya, itu akan kita pelajari saat ini. Contoh. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dibentuk menurut beberapa pola tertentu. Barisan bilangan dapat dinyatakan dengan cara berikut ini. First, dengan cara apa? Menuliskan beberapa suku pertama. Yang kedua, dengan cara rumus suku. Ya, dengan cara rumus suku. Jadi yang pertama yaitu dengan menyebutkan beberapa sukunya. Anggota, ya. For example, number 1, 1, 4, 9, 16. Ya, ini merupakan contoh dari barisan bilangan. Barisan bilangan apa? Yes, bilangan kuadrat, bilangan asli. Kenapa? Because 1 adalah bilangan kuadrat dari 1 square. 4 bilangan kuadrat dari 2 square. 9 bilangan kuadrat dari 3 square. 16 bilangan kuadrat dari 4 square. Example 2, 5, 7, 9, 11. Itu adalah bilangan itu adalah barisan contoh dari barisan bilangan pula. Dengan apa? Dengan menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Jadi 5 to 7 to 9 to 11, after 11 is yes 13. Ya, ini merupakan dengan menambah 2 pada suku sebelumnya. Begitu pula yang 3, contoh 3, itu mengalihkan ya. Ini menjumlahkan, ini mengalihkan. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 4, maaf. 1 dikali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Seperti itu. Yang keempat, ini juga merupakan barisan bilangan prima. Kenapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 adalah bagian dari bilangan prima. Ya, maka mereka ini adalah anggota dari bilangan prima. Ketika mereka diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka menjadi bagian dari barisan bilangan. Sehingga barisan bilangan itu diurutkan dari yang paling kecil, angka paling kecil, ke paling besar. Konsepnya seperti itu ya, dalam barisan bilangan. Dari terkecil ke terbesar. Yang kedua ada yang namanya dengan menyebutkan rumusnya. Oke, dengan menyebutkan rumusnya. Sehingganya barisan bilangan itu bisa disebutkan dengan rumusnya. Bisa disebutkan dengan rumusnya. For example, UN sama dengan N square. Atau urutan ke N sama dengan N kuadrat. Jadi dibuat rumus adalah
urutan ke n sama dengan n kuadrat. Itu tergantung request bagaimana soal atau perintah yang mau diberikan. Seperti itu. Sekarang kita bahas yang namanya barisan aritmatika. Apa? Barisan aritmatika. Saya zoom in dulu. Oke, barisan aritmatika, ya. Di sini saya tulis rumusnya. Yes. UN sama dengan A plus catch N minus 1 multiplied by B. Atau saya sebut apa? UN sama dengan ANIP. Ya. UN sama dengan ANIP. Atau A tambah N min 1 dikali B. Itu barisan aritmatika. Rumusnya seperti itu. Yes. Coba kita amati diskusi yang ada aktivitas 1. Oke. Di 1A ya, 1A aja. 1A disebutkan di sini bahwa 2, 4, 6, 8 and etc. Yes. Saya mau nanya, 2 ke 4 jaraknya berapa? Yes, 2. 4 to 6, 2. 6 to 8, alright, 2. Jadi 8 berikutnya adalah, kalau ditambah 2, yes, 10. Nah, jadi mereka ini merupakan barisan dari aritmatika. Loh, kenapa Kak? Begini teman-teman. Barisan aritmatika ada yang harus kita ingat. Apa syaratnya? Bedanya harus sama. Beda itu apa sih? Ini bedanya nih. Urutan setelahnya dikurangi urutan sebelumnya. Ya, contoh. U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Yes, 4. Subtract with urutan pertama, berapa? 2. Berapa? 2. Contoh lagi berapa? U3 dikurangi U2. Berapa? 6 minus 4 is 2. Sehingga rumusan beda itu apa? UN minus with UN minus 1. Ini ya, ini rumus beda. Jadi bedanya harus sama. Itu syarat dari barisan aritmatika. Disimbolkan dengan B. B yang ini ya. Oke. Ada lagi yang namanya A, teman-teman. Ada lagi yang namanya A. A itu apa sih, Kak? Itu akan kita pelajari. A itu adalah U1 atau urutan pertama. Contoh, 1A, urutan pertamanya berapa? Yes, 2. 2 ya. Yang B, 1B, urutan pertamanya berapa? Yes, 1. 1C? Yes, negative 1. 1D? Yes, 9. Jadi A itu adalah U1 atau urutan pertama. Ya, saya ambil contoh yang 1A ini adalah 2. Sehingganya kita tulis dulu ya, diketahui yang 1A 1.A. A-nya berapa? 2. B-nya berapa bedanya? Yes, 2. Baru kita masukkan ke rumus ini. Saya request mau urutan ke-8 ya. Urutan ke-8. Yang ini 10 saya hapus dulu. Biar bagus. Yes. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Contoh. Berarti N-nya berapa? Yes, N-nya adalah 8. Sehingga kita masukkan rumusnya jadi begini. U8 sama dengan A-nya berapa? Yes, 2. Tambah N-nya berapa? 8.
8 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? 2. Sehingga U8 itu berapa? 2 plus 8 subtract with 1 is 7. 7 multiplied by 2. Nah, masih ingat tentang bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat? Kali bataku, maka yang dikerjakan dulu adalah kali. Sehingga U8 adalah 2 plus 14. Oke. So, U8 sama dengan, yes, 16. Kita buktikan ya. U keempatnya adalah 8. Tadi bedanya berapa? Ayo, bedanya berapa? 4 ke 6, 2. 6 ke 8, 2 juga. So, kalau ditambahkan 2 lagi jadi berapa? Yes, 10. Tambah 2 lagi jadi berapa? 12. Tambah 2 lagi jadi berapa? Yes, 14. Tambah 2 lagi jadi berapa? 16. Loh, benar kan? 16. Apakah dia benar di urutan ke-8? Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi benar, dia adalah urutan ke-8. Oke. Langsung kita masukkan ke soalnya aja ya. Soalnya halaman latihan 1.4, halaman ke-18. Mari sama-sama kita lihat teman-teman. Tentukan 4 suku pertama dari barisan aritmatika yang suku pertamanya A dan bedanya B. Oke, hapus dulu ya. Tadi saya sudah bilang kan, urutan kesekian berarti rumusnya apa? Yes, N kan? Oke, jadi diketahui N-nya berapa? 4. Kenapa? Karena disebutin di sini 4 suku pertama, maka N-nya sama dengan 4. Saya mau ambil sampel contohnya yang 1C ya, atau C. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 20. A-nya 20. B-nya berapa? 9. Oke. Jadi N-nya sama dengan 4, A-nya 20, B-nya 9. Oke. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan apa? A plus N minus 1 multiplied by B. N-nya berapa? N 4. Jadi 4 sama dengan A-nya berapa? Yes, 20. Plus N-nya berapa? 4. Subtract with 1. Multiplied by B. B-nya berapa? 9. Jadi 4 adalah 20 plus 4 subtract with 1 is 3. 3 multiplied by 9. Jadi U4-nya adalah berapa? 20 tambah berapa nih? 3 dikali 9? Yes, 27. Sehingga U4 sama dengan 47. Begitu teman-teman. Ya. Lanjut. Contoh yang nomor 4 ini. Dari barisan bilangan berikut, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Jika barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, tulislah 2 suku berikutnya. Yes. Tadi syarat barisan aritmatika apa? Ayo, ada yang tahu syarat barisan aritmatika? Ada ingat? Yes. Bedanya, bedanya harus apa? Betul, harus sama. Contoh, 4 ke 10, bedanya berapa? Yes, 2. Maaf, bukan 2, 6 ya. Tadi syaratnya apa? Bedanya harus sama. 4 ke 10, jaraknya berapa? Yes, 6 ya.
10 ke 16 jaraknya berapa? 6 juga, betul. 16 ke 22 jaraknya berapa? Betul, 6 juga. Sehingga karena bedanya sama, maka dia merupakan barisan aritmatika. Maka setelah 22 berapa? Tambah 6, 28. Tambah 6 lagi berarti berapa? 34. Oke. Satu lagi yang F. Ya, satu lagi yang F. Dari negatif 1/2, kemudian negatif 1/2. Ada bedanya nggak? Nggak ada. Oh, no. Ada bedanya. Berapa bedanya? Bedanya adalah 0, ya. Apa? Bedanya adalah 0. Kenapa kok 0? Ya kalau negatif setengah ditambahkan 0 berapa? Ya negatif setengah kan? Maka ini adalah bedanya 0. Kemudian negatif setengah ke negatif setengah bedanya berapa? 0 juga. Negatif setengah berapa? 0 juga. Maka bedanya sama, maka dia termasuk barisan aritmatika. Maka setelah negatif setengah berapa? Kalau ditambah 0. Yes, negatif setengah juga. Dia minta 2 angka ya. Habis negatif setengah berapa lagi? Yes, negatif setengah juga. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini tentang barisan bilangan ya, bukan barisan aritmatika, tapi barisan bilangan. Yang saya sudah kasih tahu tadi kan kalau barisan bilangan suka-suka yang bikin soal, ya. Mau rumusnya apa? Contoh saya ngasih contoh yang A ya, UN sama dengan N dikali N tambah 1. Misalkan saya mau kasih contoh, di sini sudah dituliskan ya. Mintanya N-nya berapa? 4 suku pertama, so N-nya sama dengan 4. Sehingga kalau kurang jelas saya zoom in lagi. Tadi N-nya berapa? N sama dengan 4. Ya. Jadi yang 6A ini berarti U4 sama dengan 4 kurung buka 4 tambah 1. U4 berapa? 4 kurung buka 4 tambah 1, 5. Maka U4-nya sama dengan, U4 sama dengan, yes, 20. Seperti itu teman-teman. Ini tentang barisan aritmatika. Kita akan bahas lagi pada kesempatan kali ini tentang deret aritmatika. Jadi mohon ya dikerjakan dulu nih, latihan 1.4. Jadi kalau ada yang bingung, bisa les privat dengan saya. Sambil iklan ya. Nomor saya sudah tertera di channel YouTube saya dan di deskripsi. Kita bahas sekarang yang namanya deret aritmatika. Oke. Deret aritmatika maksudnya apa sih, Kak? For example like this. Saya punya barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika diambil dari barisan, ya, barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika itu berasal dari barisan aritmatika. Saya punya kasus seperti ini. Ini penjumlahan 2 ya. 1 penjumlahan 2 berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, satu lagi deh, 9. Ya, 9. Jadi saya mau menjumlahkan 1 ini tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kan kalau secara manualnya atau secara manualnya itu kita tambahkan langsung. Tapi kita bisa pakai yang namanya rumus deret aritmatika. Rumusnya seperti apa? Ini. Sn sama dengan N bagi 2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Tapi saya mau ngebahas di sini tuh bagaimana sih cara mendapatkan rumus ini? Ya, akan saya jelaskan sekarang. Jadi barisan aritmatika, rumusnya apa tadi? UN sama dengan A tambah N-1
dikalikan B. Contoh, U1 berarti apa? A tambah 1 kurang 1 dikali B. Berarti U1 jadi berapa? A kan? Karena 1 dikurangi 1, 0. 0 dikali B, yes, 0. Sehingga U1 adalah A. Kemudian, U2 berarti apa? A tambah 2 dikurangi 1 dikalikan B. Sehingga U2 sama dengan apa? Sama dengan A tambah 1 dikali B. Berarti U2 sama dengan A tambah B. U3 satu lagi. U3 adalah A tambah 3 dikurangi 1 dikalikan B. Sehingga U3 itu adalah A tambah 2B. Maka di sini A itu adalah U1. A tambah B adalah U2. A tambah 2B adalah U3. Sehingga A tambah N-1 dikali B adalah UN. Ya. Ini ada lagu ringtone ya dari sekolah Global Insani. Ya. Ya sambil denger aja ya, sambil ada soundtrack. Gitu teman-teman. Jadi ini mungkin mau saya jumlahkan. Ya, ketika dijumlahkan rumusnya menjadi apa? Disimbolkan menjadi Sn atau semesta n. Ya, Sn seperti yang ada di sini. Ya, Sn. Nah, biar mendapat rumus ini, saya manipulasi. Sn ini dijumlahkan dengan Sn yang sama di bawah ini. Tapi posisinya dibalik ya. Yang dari belakang ke depan. Ke depan. Maka yang dari depan ke belakang. Paham ya? Oke. Jadi Sn sama dengan A, satu ulang ya. Nggak usah deh. Kita di sini aja. Ya, ini ditambahkan. Jadi Sn yang atas ditambahkan Sn yang bawah. Ditambah. Maka yang pertama ini A tambah kurung buka A tambah N-1 dikalikan B. Di sini yang bisa kita hitung berapa? Maaf, yang bisa kita hitung apa? A kan? Jadi A tambah A berapa? 2A tambah N-1 dikalikan B. Begitu pula yang ini. A tambah B, kurung buka kurung tutup, ditambah berapa? A tambah N-2 ya. N-2 dikalikan B. Lagunya bagus kan? Ya. Di sini yang bisa kita hitung apa? Yes, A tambah A yaitu apa? 2A tambah B tambah N-2 dikalikan B. Nah, ini kita distribusi. Sehingganya 2A tambah B tambah NB dikurang 2B. Kemudian apa lagi yang bisa kita hitung di sini? Yes, B dengan B. Menjadi apa? 2A tambah NB. B dikurangi 2B jadi berapa? Yes, negatif B. Sehingganya menghasilkan berapa? 2A. Berapa? 2A. Ini kita asosiatifkan ya. Tambah N-1 dikalikan B. Ya. Jadi benar. Jadi 2A tambah N-1 dikalikan B. Oke. Contoh lagi, satu lagi. Di sini yang atas A tambah N-1. Oke, sorry. A tambah N-1 dikalikan B. Ditambah apa? Ditambah A. Yang ini tambah ini. Ya, yang ini tambah yang belakang. Karena belakang tambah belakang. Jadi A tambah N-1 dikalikan B tambah A. Loh, ini sama yang ini sama kan? Cuman posisinya di commutative, diputar. Sehingga menjadi apa? 2A tambah N-1 juga dikali B. Nah, nice. Jadi sama semua kan?
Jadi 2A tambah N-1 dikalikan B tambah 2A tambah N-1 dikalikan B dan seterusnya. Di sini adalah sepersekian sekian 2A tambah N-1 dikalikan B. Maka bisa kita simpulkan menjadi N kan? Menjadi sekian N. Betul? Yes. Jadi sekian N ya. Sehingganya apa? Sehingganya 2A, karena Sn tambah Sn berapa? Saya zoom in lagi, sorry. Sn tambah Sn jadi berapa? Sn tambah Sn adalah 2Sn. Ya. Oke? Sehingga 2Sn sama dengan 2A tambah N-1 dikalikan B dan seterusnya. Oke? Sehingga yang dalam sini 2A tambah M1 dikalikan B, itu bisa kita simpulkan menjadi apa tadi? N kan? Kita simpulkan menjadi N sekian. Sekian N dari 2A tambah M1 dikalikan B. Karena saya mintanya cuma Sn, sehingganya sama-sama kita bagi dengan 2. Sehingga kita coret 2-nya, menghasilkan Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N-1 dikalikan B. Seperti itu teman-teman. Selain rumus ini ada juga rumus yang lain bentuknya. Jadi Sn sama dengan N per 2, ditulis ya. A tambah UN. Dengan syarat UN-nya itu diketahui dari Sn ya. Misalkan bla 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 bla. U7 diketahui sekian. Maka total hingga urutan ke-7 ini ya. Bla 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 bla. Urutan ke-7 misalkan 23 ya. Maka total hingga urutan ke-7, total hingga U7. Nah, dibilang total hingga, ingat kalau ada total hingga berarti menjadi apa? Menjadi Sn, karena total hingga urutan ke-7 menjadi Sn. Oke, jadi rumusnya ini ya, ada yang model seperti ini, ada pula yang model seperti ini teman-teman. Langsung kita masukkan ke soalnya aja. Contoh. Satu, hapus dulu ya. 1B ya. Contoh 1B. Diketahui apa? Tulis dulu diketahui biar bagus. Apa? A-nya berapa? Ada yang tahu? A-nya berapa, ada yang tahu? Nih kalau kurang jelas saya zoom in lagi. Loh, kok jadi mundur kak? Maksudnya menjadi kecil angkanya? Ya nggak usah pusing-pusing. 8A ke 72 berapa? Berarti berkurang kan? Jadi negatif berapa? 10. Yes. Oh, saya tadi ngebahas A dulu ya. Maaf. A-nya adalah 82. Maka bedanya berapa? Apakah benar negatif 10? 82 ke 72 berapa? Yes, negatif 10. 72 ke 62 berapa? Yes, negatif 10. Maka flat kan? Maka bedanya adalah negatif 10. Dia minta apa? Suku ke 12. Maka N-nya adalah 12. Tadi rumusnya apa? Sn sama dengan N bagi 2. 2A tambah N-1 dikalikan B. N-nya berapa? N-nya 12. Maka S12 sama dengan 12 per 2 kurung buka 2 dikali A-nya berapa? Yes, 82. Ditambah N-nya berapa? Yes, N-nya 12 dikurangi 1 dikalikan B-nya berapa? Yes, negatif 10. Ingat kalau negatif sebaiknya kita pakai kurung. Ini bukan kurang ya, tapi negatif karena sifatnya adalah negatif. Oke, ini bisa kita kanselasi ya. Nama baik dari coret-coret itu adalah kanselasi. Ya, kanselasi. Atau pembagian. Pembagian sebanding. 12 di kanselasi 2 adalah
6. Warnanya kurang bagus ya, kita ganti 6. Sehingganya S12 sama dengan 6 kurung buka. 2 dikali 82 berapa? Saya sudah ngajarin kemarin kan, kalau satuan dikalikan puluhan, perkalian, ulanginya aja ya. Satuan dikali satuan dulu berapa? 2 dikali 2, yes, 4. 2 kali 8, yes, 16. Jadi nggak perlu pakai coret-coretan kan? Lebih menghemat. 12 dikurangi 1 berapa? Yes, 11. 11 dikali negatif 10. Saya tadi sudah bahas. Kalimat aku itu harus, kalau ada dalam kurung harus didahului dalam kurungnya dulu ya. Sehingganya yang dalam kurungnya dulu kita kerjakan. Oke, jadi 6 kurung buka 164 dikali berapa nih? 11 dikali 10. Karena perkalian 10 gampang aja, tinggal kita kasih 0 belakangnya. Karena negatif, kita kasih negatif. Plus bertemu dengan minus atau negatif menjadi apa? Negatif. Sehingga 6 kurung buka 164 dikurangi 110. Berapa? Jadi S12 adalah 6 kurung buka 53. 53. Benar ya? Sorry. 54. Maaf. 54. Oke, 54. Oke. Jadi 6 dikali 54 berapa? Ingat ya, tadi cara gimana? Satuan kali satuan dulu. Kalau dia satuan dikalikan puluhan ya. Satuan dikalikan satuan dulu berapa? Yes, 24. Taruh 4, simpan 2 di atas 5. 6 dikali 5 berapa? 30. 30 dikali 2, maaf, 30 tambah 2 berapa? 32. Yes, jadi 324. Jadi 1B adalah 324. Seperti itu teman-teman. Ya. Ada yang mau request soal? Ayo, ada yang mau request? Ada yang mau request? Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. I think enough for meeting today. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tata for now. Semoga kita bertemu lagi dengan acara yang sama, dengan guru ganteng yang sama, asik. Dan dengan topik yang berbeda. Oke, tata for now. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.